sesuatu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, materi tentang asuransi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Susanti Natalia Plugi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian asuransi. Pengertian asuransi berasal dari istilah bahasa Inggris, yaitu insurance, yang dapat diartikan sebagai pertanggungan. Pengertian asuransi juga memiliki arti sebagai bentuk agreement antara bank atau penyedia kepada nasabah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa asuransi adalah bentuk mitigasi risiko yang mungkin saja terjadi di masa depan dengan nominal biaya yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, dibutuhkan asuransi dalam menjamin sesuatu yang dinilai berharga agar mendapatkan langkah preventif jika terjadi sesuatu. Yang kedua, fungsi asuransi. Selain bentuk mitigasi risiko yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, asuransi juga memiliki fungsi penting lainnya. Beberapa fungsi asuransi yaitu yang pertama, penghimpun dana, yang dimana sebuah perusahaan asuransi mengambil peran selaku penghimpun dana masyarakat. Dana kemudian akan diinvestasikan dalam ragam lini usaha agar lebih produktif lagi. Yang kedua, membantu pebisnis fokus pada usaha. Melalui asuransi dalam perusahaan, pengusaha bisa fokus untuk mengembangkan bisnis tanpa kekhawatiran risiko. Yang ketiga, mengurangi potensi risiko. Perusahaan asuransi umumnya selalu memberikan rekomendasi produk yang sesuai kepada setiap konsumen. Ini berkaitan dengan usaha konsumen dan mitigasi risiko yang mungkin saja terjadi. Yang keempat, membagi risiko kerugian. Asuransi bisa minimalisir potensi kerugian dalam usaha konsumen, dan ini dapat dibagi kepada pihak lain. Lebih lanjut, dalam membayarkan premi harus seimbang dengan risiko yang akan ditanggung asuransi. Demikian penjelasan saya tentang materi A dan B, dan materi C akan disampaikan oleh Sirius Valentino Jilim. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibacakan tadi oleh teman saya Susanti Natalia Plugi. C. Jenis-jenis asuransi. Ada beberapa jenis dan ragam model asuransi yang ada saat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, asuransi kesehatan, yaitu salah satu jenis asuransi yang memberikan pertanggungjawaban untuk masalah kesehatan yang diakibatkan oleh kecelakaan atau penyakit. Yang kedua, asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungjawabannya atas kematian seorang nasabah yang memiliki nilai keuangan. Yang ketiga adalah asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan yaitu asuransi yang memberikan jaminan pendidikan kepada pihak tertanggung. Dan yang keempat adalah asuransi bisnis. Asuransi bisnis itu sendiri adalah asuransi yang memberikan jaminan kepada perusahaan apabila terjadi risiko yang menyebabkan kerugian seperti kehilangan, kerugian, kerusakan, dan lain-lain. Dan yang kelima, asuransi kepemilikan. Asuransi kepemilikan adalah
rumah dan properti, yaitu asuransi yang memberikan jaminan kepada pemilik rumah atau properti apabila terjadi kerusakan pada rumah atau properti tersebut. Dan yang keenam, asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan yaitu asuransi yang memberikan pertanggungjawaban terhadap kendaraan jika terjadi risiko seperti kerusakan atau akibat kecelakaan, kehilangan, dan lain-lain. Baik, mungkin dari saya itu saja. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Sweety Denanda Oli. Terima kasih. Baik, saya lanjut untuk bagian D, unsur-unsur asuransi. Dalam asuransi ada 3 unsur yang menjadi pedoman utama mekanisme pereduksian risiko tertanggung, seperti sebagai berikut. Yang pertama, premi. Premi adalah kewajiban yang harus dibayar tertanggung kepada pihak asuransi sebagai jasa pengalihan risiko yang diinginkan. Yang berikut, polis asuransi. Sebagai ganti dari premi yang telah dibayarkan, tertanggung memiliki hak untuk mendapat polis, di mana polis di sini adalah surat kontrak atau perjanjian antara dua pihak yang dikeluarkan pihak asuransi kepada tertanggung, yang menjadi dasar pihak asuransi memberikan penggantian kepada tertanggung atas ganti rugi dan kerugian yang dialami. Yang berikut, klaim. Ketika mendapat kerugian dari suatu peristiwa, konsumen juga bisa mengecek risiko tersebut telah diasuransikan dan tercantum dalam polis atau tidak. Jika terdapat, konsumen dapat melakukan pengajuan klaim sebagai bentuk permintaan penggantian ganti rugi dan kerugian yang dialami. Demikian dari saya. Perkenalkan, nama saya Umbula Pungjunawu, kelas F, NIM 19190307. Saya akan menjelaskan poin bagian E. Kriteria risiko yang dapat ditanggung asuransi. Tidak semua risiko dapat diasuransikan, hanya ada beberapa risiko seperti risiko yang dapat diukur dengan uang, risiko homogen atau risiko yang sama dan cukup banyak dijamin oleh asuransi, risiko murni atau risiko ini tidak mendatangkan keuntungan, risiko partikular atau risiko dari sumber individu, risiko yang secara tiba-tiba tertanggung memiliki kepentingan atas objek pertanggungan, dan risiko yang tidak bertentangan dengan hak hukum. Di bawah ini beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh risiko tersebut hingga akhirnya dapat diasuransikan melalui metode pengalihan risiko seperti ini. 1. Harus termasuk risiko murni dan termasuk risiko khusus. 2. Dapat diukur dengan uang. 3. Bersifat sama dan dalam jumlah besar. 4. Terjadi secara kebetulan dan tidak disengaja. 5. Dapat dibuktikan. 6. Mengandung kerugian bagi tertanggung. Salam, perkenalkan nama saya Stephanie Metrika Lasiko, kelas F, NIM 19190315. Saya akan membacakan lembaga keuangan resume tentang materi asuransi. F. Tujuan asuransi. Tujuan dari asuransi adalah memberikan jaminan penggantian terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi di masa depan oleh nasabah. Lebih lanjutnya, tujuan asuransi mencakup 1. Untuk mengalihkan ragam risiko yang mungkin terjadi dengan nasabah, di mana risiko tersebut akan digantikan oleh perusahaan asuransi setelah nasabah melakukan pembayaran premi kepada perusahaan asuransi. 2. Jaminan bagi pihak nasabah mendapatkan perlindungan dengan risiko kerugian di masa depan yang mungkin akan terjadi. 3. Memperkecil nilai dan potensi kerugian yang lebih besar bila mengeluarkan biaya sendiri saat mengalami sebuah risiko. 4.
khusus untuk asuransi jiwa dapat kamu digunakan sekaligus untuk menabung karena sebagian biaya preminya akan dikembalikan kepada nasabah dalam kurun waktu tertentu. 5. Untuk efisiensi bagi sebuah perusahaan karena mengurangi biaya untuk pengawasan, pengamanan, dan perlindungan yang memakan banyak biaya dan waktu. 6. Untuk mendapatkan ganti rugi kepada pihak nasabah sesuai dengan nilai premi asuransi. 7. Untuk menutup loss of earning power seseorang atau suatu badan usaha ketika sudah tidak bekerja atau tidak berfungsi lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang dipahami dan selebihnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.